Aku Dave Thompson, mekanik tangan kasar dari bengkel kecil di London Timur. Sudah 20 tahun lebih aku bongkar mesin diesel, ganti oli, sambil ngumpat pelan setiap kali lihat turis Asia lewat dengan kamera gantung di leher. Bagi aku, Indonesia itu cuma nama di peta yang bikin macet lalu lintas dunia. Pulau-pulau indah yang katanya penuh korupsi, kemacetan, dan orang-orang yang lebih sibuk selfie daripada kerja keras. Aku bukan tipe yang suka politik, tapi tiap kali baca berita soal negara berkembang, aku cuma geleng-geleng kepala. Mereka nggak bakal bisa ngatur apa-apa di luar sana. Begitu pikirku, sambil nyeruput kopi hitam dari termos logam yang sudah penyok. Hari itu cuaca London lagi basah kuyup, gerimis halus yang bikin aspal mengkilap. Big Ben atau Elizabeth Tower sedang maintenance besar-besaran. Lonceng ikonik itu diam. Hanya ada scaffolding dan pekerja berhelm kuning di sekitarnya. Aku lagi istirahat siang di trotoar seberang. Duduk di bangku besi sambil makan sandwich keju yang sudah dingin. Tangan masih hitam oli. Jaket kerja tebalku bau bensin. Pikiranku kosong. Cuma ngeluh dalam hati soal tagihan listrik yang naik lagi bulan ini. Tiba-tiba, dari arah van putih tua yang parkir di pinggir jalan, terdengar dentang. Bukan dentang Big Ben asli yang biasa bergema jam 12 siang. Ini versi aneh. Campuran gamelan yang lembut dengan nada lonceng Inggris klasik. Suaranya mengalun pelan tapi jelas. Seolah Big Ben lagi bernyanyi dalam bahasa yang asing. Aku angkat kepala. Alis berkerut. Van itu bukan mobil promosi biasa. Bodinya penuh stiker batik sederhana, dan di belakangnya ada spanduk kecil bertuliskan KBRI London, pesona Indonesia di jantung London. Seorang perempuan parubaya turun dari van. Dia pakai daster motif batik murah, yang warnanya sudah luntur sedikit di bagian lengan. Model yang aku pernah lihat di pasar loak. Harganya pasti nggak lebih dari Rp30.000. Rambutnya diikat simpo. Kakinya memakai sandal jepit plastik hitam yang sudah aus di telapak. Dia nggak kelihatan seperti diplomat mewah. Malah, dia mirip emak-emak yang biasa jualan di pinggir jalan. Tapi tangannya lincah. Dia angkat termos plastik besar, tuang teh hangat ke gelas kertas, dan bagi-bagi ke orang-orang yang lewat. Ini teh jahe dari kami, Mas, Mbak. Hangat buat cuaca London yang dingin. Katanya dengan logat Inggris yang kaku tapi ramah. Aku hampir ketawa sinis. Teh jahe di tengah gerimis London. Dari van tua yang parkir di zona merah tanpa ada yang marah. Aku berdiri, pura-pura lewat, tapi mata nggak bisa lepas dari dentang itu. Suara gamelan campur Big Ben terus mengalun dari speaker kecil di atas van. Bukan suara mewah, tapi cukup untuk bikin beberapa pejalan kaki berhenti sejenak. Perempuan itu, namanya Bu Siti, katanya kemudian. Lihat aku mendekat. Dia senyum lebar. Jijinya putih rapi. Mau coba, Pak? Gratis. Ini dari Indonesia, dibawa khusus buat acara kecil-kecilan ini. Aku ragu. Tangan kasarku yang penuh minyak mesin takut kotorin gelas kertas itu. Tapi aroma jahe hangat naik ke hidung. Campur bau aspal basah. Aku ambil satu gelas. Tehnya manis pas. Jahenya nggak berlebihan. Justru pas buat menghangatkan dada di cuaca 10 derajat ini. Sambil minum, aku perhatikan detail kecil yang aneh. Di samping van, ada ember plastik kecil berisi air dan sabun batang putih biasa. Sabun mandi yang dijual di warung-warung pinggir jalan Indonesia. Harganya murah sekali. Bu Siti pakai itu buat cuci tangan setelah bagi teh. Dia gosok sabun batang di telapak tangan. Bilas dengan air dari botol mineral, lalu keringkan pakai tisu sederhana. Gerakannya biasa saja, tapi di London yang suka pakai hand sanitizer mahal, itu terasa efisien. Nggak ada pemborosan. Dentang ini kami buat sendiri, kata Bu Siti sambil nunjuk speaker. Rekaman dari gamelan di Jogja campur suara Big Ben. KBRI London pakai ini buat promosi budaya, pariwisata, sekaligus ekonomi kecil-kecilan. Bukan acara besar, tapi cukup buat orang lewat berhenti. Aku mengangguk pelan, tapi dalam hati masih sinis. Promosi? Dengan van tua dan daster luntur.
Pasti cuma gimmick yang sebentar lagi hilang di telan hujan. Tapi dentang itu nggak berhenti. Ia mengalun pelan, bikin aku teringat betapa Big Ben biasanya jadi simbol kebesaran Inggris. Sekarang suara Indonesia menyusup di antara scaffoldingnya. Aku minum teh sampai habis, lalu balik ke bengkel seberang. Tapi langkahku agak lambat. Kenapa van itu bisa parkir di situ tanpa petugas parkir marah? Kenapa emak-emak pakai daster bisa bagi teh seenaknya di trotoar Westminster? Dan kenapa dentang gamelan itu terasa nggak asing di telinga orang seperti aku yang anti segala yang timur? Aku nggak tahu saat itu. Tapi dentang Big Ben versi Indonesia itu baru saja memecah dinding prasangkaku yang sudah bertahun-tahun. Dan ini baru permulaan. Aku kembali ke bengkel seberang jalan dengan gelas kertas kosong masih di tangan. Bau jahe-jahe masih nempel di jari. Campur minyak mesin yang sudah kering di telapak. Bosku, Mr. Harris, sudah ngomel dari dalam garasi. Dave, mesin Ford itu belum selesai. Pelanggan nunggu jam 3. Aku cuma gumam pelan. Iya. Sambil buka kap mesin lagi. Tapi kepala nggak konsen. Dentang itu masih bergema samar di telinga, meski fan-nya sudah agak jauh dari pandangan. 10 menit kemudian hujan makin deras. Aku lagi jongkok di depan roda depan Ford, tangan sibuk dengan kunci pas. Tiba-tiba terdengar suara ribut kecil dari trotoar. Bukan teriakan, tapi tawa dan obrolan ringan. Aku ngintip dari balik mobil. Van KBRI London itu masih parkir di tempat yang sama. Sekarang ada 2 orang lagi turun dari dalamnya. Satu pria muda berkaos polos, celana jeans biasa, dan seorang perempuan lain yang juga pakai daster motif sederhana, tapi yang ini warna hijau pudar dengan lengan digulung sampai siku. Mereka nggak bawa tenda mewah atau panggung besar. Cuma membuka bagasi van, keluarkan meja lipat plastik murah yang biasa dipakai pedagang kaki lima. Aku geleng-geleng. Di London, event promosi biasanya pakai booth mahal, lampu neon, dan security. Ini cuma meja plastik yang kakinya agak goyang di aspal basah. Tapi gerakan mereka cepat dan teratur. Pria muda itu namanya Mas Andi katanya. Pasang speaker lebih tinggi dengan kabel ekstensi panjang yang digulung rapi. Bu Siti dan temannya susun brosur kecil di meja, ditindih batu kecil biar nggak tertiup angin. Mereka kerja sambil ngobrol pelan dalam bahasa Indonesia yang aku nggak paham. Tapi nada suaranya santai. Nggak panik meski hujan makin deras. Aku seharusnya cuek saja. Tapi mobil pelanggan yang harus aku kerjakan tiba-tiba mati total. Akinya lemah dan ban depan kempis pelan. Sial, gumamku. Mr. Harris lagi keluar makan siang. Jadi aku terpaksa dorong mobil ke pinggir trotoar lebih dekat ke van itu. Hujan membuat tanganku licin. Aku buka bagasi mobil sendiri, cari dongkrak dan ban cadangan. Tapi dongkraknya macet. Bautnya karatan karena jarang dipakai di cuaca lembab London ini. Bu Siti lihat aku kesusahan. Dia mendekat dengan sandal jepitnya yang sudah basah kuyup. Pak, butuh bantuan? Kami ada tool sederhana di van. Aku hampir tolak. Apa bisa emak-emak pakai daster ini bantu mekanik? Tapi Mas Andi sudah datang bawa kotak toolkit kecil. Bukan toolkit mewah berisi kunci pas krom. Ini kotak plastik biasa. Isinya obeng, kunci pas ukuran standar, dan bahkan ada sabun batang kecil lagi untuk cuci tangan nanti. Mereka bawa dari Indonesia, katanya, karena murah dan tahan lama. Di Indonesia, kami biasa ganti ban di pinggir jalan pakai ini saja, kata Mas Andi sambil jongkok di sampingku. Gerakannya terlatih. Dia angkat mobil pakai dongkrak van mereka yang lebih ringan tapi kuat. Aku perhatikan detailnya. Dongkrak itu dilumasi oli sisa dari botol kecil, bukan oli mahal. Ban cadangan mereka. Bukan ban baru, tapi ban yang sudah dipakai, tapi tekanannya pas. Mereka kerja cepat, koordinasi tanpa banyak omong. Bu Siti pegang payung plastik transparan buat lindungi Mas Andi dari hujan, sambil tetap bagi teh jahe ke pejalan kaki lain yang mampir karena dentang gamelan masih mengalun pelan dari speaker. Aku ikut angkat ban kempis.
tangan kami kotor bareng. Bau sabun batang yang mereka pakai buat bersihin tangan setelahnya tercium lagi. Aroma sabun batang putih yang biasa. Tapi di sini terasa aneh karena efisien. Nggak ada drama, nggak ada telepon panggil bantuan resmi. Cuma kerjasama kecil di trotoar Westminster, di bawah bayang Big Ben yang lagi bisu. Selesai ganti ban, mobil Fordku nyala lagi. Mas Andi tepuk bahuku pelan. Di Indonesia, kami belajar dari kecil. Apapun kondisinya, jalan terus. Event KBRI ini juga begitu. Anggaran minim, tapi kami atur supaya dentang Big Ben ini kedengar sampai ke orang-orang seperti Bapak. Aku cuma mengangguk, tapi dalam hati mulai ada retak kecil. Van tua itu set up dalam waktu singkat, tanpa izin ribet yang biasanya bikin event macet di London. Mereka pakai izin KBRI yang pintar. Parkir di zona abu-abu dengan stiker diplomatik kecil. Efisien, bukan kacau seperti yang aku bayangkan dari negara tropis. Hujan reda sedikit. Dentang gamelan campur Big Ben naik lagi volumenya. Beberapa orang lokal berhenti, ambil brosur. Ada yang tanya soal pariwisata, ada yang minta resep teh jahe. Aku balik ke bengkel dengan tangan masih basah. Tapi kali ini, aku nggak langsung ngumpat. Aku mikir, kenapa setup mereka begitu rapi meski peralatannya seadanya? Kenapa emak-emak pakai daster dan sandal jepit bisa bikin orang London berhenti di tengah hari kerja? Prasangkaku mulai goyah, tapi aku masih pegang erat. Ini pasti cuma kebetulan. Besok semuanya balik normal. Aku duduk di bangku kerja bengkel. Tangan masih agak lengket meski sudah dicuci pakai sabun batang dari Bu Siti tadi. Bau jahe campur oli mesin bikin kepala agak pusing. Mr. Harris balik dari makan siang. Lihat mobil Ford sudah beres bannya. Cuma angkat alis, tapi nggak nanya. Aku lanjut kerja, tapi mata sering melirik ke jendela kaca yang kotor. Van KBRI London itu masih di sana. Dentang gamelan campur Big Ben nggak berhenti. Naik turun pelan mengikuti angin London yang lembab. Setengah jam kemudian, rasa penasaran menang. Aku cuci tangan lagi di wastafel bengkel, pakai sabun cair biasa yang bau kimia keras. Lalu jalan menyeberang trotoar. Hujan sudah reda jadi gerimis tipis. Bu Siti lagi sibuk di meja lipat plastiknya. Di atas meja ada tumpukan brosur kecil berwarna-warni. Tapi bukan kertas mengkilap mahal. Kertas biasa. Dicetak sederhana. Gambarnya foto pantai, sawah, dan pabrik kecil. Di sampingnya ada kotak kardus berisi camilan kemasan, keripik singkong, permen jahe, dan beberapa batang sabun batang lagi yang dibungkus plastik tipis. Pak Dev, balik lagi ya? Sapa Bu Siti dengan senyum yang sama lebarnya. Dia ingat namaku dari obrolan tadi. Aku mengangguk kaku, duduk di kursi lipat kecil yang mereka sediakan. Kursi itu model murah, rangka besi tipis, dudukannya kain terpal yang sudah agak robek di pinggir. Mirip kursi di warung pinggir jalan yang pernah aku lihat di foto-foto online. Tapi nyaman, nggak goyang-goyang seperti yang aku kira. Perempuan satunya, Bu Lina, lagi bagi teh dari termos plastik besar yang motifnya bunga-bunga pudar. Termos itu pasti sudah puluhan tahun umurnya. Catnya mengelupas ditutup, tapi air panasnya tetap stabil. Dia tuang ke gelas kertas untuk seorang pekerja kantor yang lewat, pakai jas hujan tipis. Ini teh susu khas Indonesia, Pak. Bukan yang kaleng mahal, tapi direbus pelan-pelan di dapur kami di KBRI, katanya. Aroma susu kental manis campur teh hitam naik, hangat di udara dingin. Aku ambil satu gelas lagi. Sambil minum, aku perhatikan tangan mereka. Tangan Bu Siti kasar. Ada bekas luka kecil di jari telunjuk. Mungkin dari masak atau cuci piring setiap hari. Dia nggak pakai sarung tangan mahal. Cuma cuci tangan pakai sabun batang tadi. Gosok kuat-kuat di bawah air botol, lalu keringkan dengan sapu tangan kain batik kecil. Gerakannya ekonomis, nggak boros air seperti orang London yang suka nyalain keran lama-lama. Sabun ini tahan lama, Pak, kata Bu Lina sambil tertawa kecil. Di Indonesia, satu batang bisa dipakai sebulan untuk cuci tangan dan badan. Kami bawa banyak, karena event di luar negeri sering kotor tangan. Interaksi itu terasa aneh buat aku.
Biasanya, event promosi di Westminster pakai staf berpakaian rapi, kopi dari kafe mahal, dan senyum profesional yang dingin. Ini, emak-emak pakai daster 30.000. Sandal jepit yang bunyinya cetek-cetek di aspal basah. Dan mereka ngobrol seperti tetangga di kampung. Mas Andi bergabung, bawa kotak sound system kecil yang dia bongkar pelan. Speakernya nggak ndrak, tapi kabelnya rapi diikat lakban hitam. Ini setup kami dari nol, ceritanya sambil pasang ulang kabel. Di Jakarta atau Jogja, kami biasa bikin event dengan dana terbatas. Hasilnya, orang datang karena merasa dekat, bukan karena kemewahan. Aku tanya pelan, suaraku masih penuh keraguan. Kenapa kalian lakuin ini di sini? Big band lagi maintenance, orang-orang sibuk, cuaca jelek, nggak takut gagal. Bu Siti duduk di sebelahku. Dasternya agak naik di lutut karena posisi duduk. Dia usap keringat di dahi meski cuaca dingin. Justru di saat begini, Pak, diplomasi budaya KBRI bukan cuma pesta besar. Kami ingin orang seperti Bapak lihat. Indonesia bisa bawa kehangatan ke London yang dingin. Pariwisata kami bukan cuma pantai, tapi juga cara kami atur hidup sehari-hari. Ekonomi kecil-kecilan lewat produk seperti teh, sabun, keripik ini. Dia cerita detail kecil yang bikin aku diem. Bagaimana mereka packing barang di kedutaan pakai kardus bekas, tapi diberi label rapi dengan tulisan tangan. Bagaimana van tua itu dimodifikasi di bengkel lokal Indonesia sebelum dibawa ke sini. Mesinnya awet meski sering bawa beban berat seperti sound system dan meja. Aku bandingkan dengan bengkelku sendiri. Di sini, mobil mewah sering mogok karena servis mahal, sementara van mereka jalan mulus di jalanan Eropa. Beberapa orang lokal mampir semakin banyak. Ada tukang bangunan dengan helm di tangan, ambil keripik singkong dan tanya soal harga di Indonesia. Ada ibu-ibu Inggris bawa anak kecil, tertawa lihat daster Bu Siti. Mirip baju rumah kami dulu, kata salah satu. Bu Lina bagi sabun batang kecil sebagai souvenir. Coba pakai mbak, wangi alami, gak bikin kering kulit di cuaca London. Aku merasa ada yang berubah pelan di dada. Prasangkaku soal negara kacau mulai retak lebih dalam. Mereka gak punya anggaran besar, tapi sistemnya jalan. Relawan yang tulus, peralatan seadanya tapi fungsional, interaksi hangat tanpa dibuat-buat. Dentang gamelan itu terus mengalun, seolah Big Band lagi belajar bahasa baru. Aku bangkit dari kursi lipat, tapi langkahku lebih berat. Masih ada keraguan, tapi sekarang ada pertanyaan yang gak bisa diabaikan. Apa yang sebenarnya aku tahu soal negara yang bisa bikin ikon London bernyanyi seperti ini? Sore mulai turun, lampu jalan menyala satu persatu. Van KBRI masih ramai, dan aku tahu aku akan kembali lagi besok. Aku pulang ke rumah petak kecil di London Timur malam itu dengan kepala penuh. Istriku, Sarah, sudah masak shepherd's pie sederhana. Aku makan sambil diam. Tangan masih terasa aroma sabun batang dari siang tadi. Sarah tanya, "Ada apa, Dave? Kerja hari ini berat." Aku cuma geleng. Biasa saja. Tapi dalam hati, dentang gamelan campur Big Band itu masih ngiang. Besok pagi aku janji sama diri sendiri untuk cuek, fokus ke mesin-mesin diesel yang nunggu di bengkel. Tapi pagi harinya, cuaca London lagi-lagi nggak kooperatif. Hujan deras sejak subuh. Aku nyampe bengkel jam 7, langsung buka garasi. Mr. Harris kasih tugas mendadak. Ada mobil delivery van pelanggan yang rodanya bermasalah parah setelah kena lubang di jalan dekat Westminster. Kerjain cepat, Dave. Mereka butuh siang ini. Aku menggerutu pelan, naik mobil towing kecil bengkel dan meluncur ke lokasi. Kebetulan atau enggak, lokasinya cuma 2 blok dari Elizabeth Tower. Sampai di sana, hujan makin deras. Van KBRI London masih parkir di tempat yang sama. Tapi sekarang ada tambahan. Sebuah motor skuter kecil tipe Honda Beat modifikasi yang biasa dipakai kurir di Indonesia, diparkir di samping van. Bodinya dicat ulang sederhana dengan stiker batik, dan di boncengannya ada rak besi yang kuat. Sedang bawa kotak kardus besar berisi entah apa, tapi kelihatan berat. Aku parkir towing,
turun dengan jas hujan tebal, tapi tetap basah kuyup. Bu Siti dan timnya lagi setup ulang meja lipat. Kali ini mereka bawa generator kecil portable yang nyala pelan, suaranya hampir nggak terdengar di bawah dentang speaker. Pak Dave, sapa Mas Andi dari balik hujan. Dia pakai jas hujan tipis plastik yang biasa dijual di pasar tradisional, bukan yang branded Gore-Tex. Hari ini kami tes ketahanan event di cuaca buruk. Mau lihat cara kami atur logistik? Aku seharusnya langsung kerja ke van delivery, tapi ban depannya kempis parah dan bautnya macet karena karat ditambah lumpur London. Dongkrak bengkelku licin di tangan. Sementara itu, skuter Honda Beat mereka bergerak lincah. Sopirnya, seorang relawan muda bernama Rudy, turun dan langsung angkat kotak kardus berat itu sendirian. Kotak itu penuh dengan produk kerajinan kecil. Tas anyaman, kaos batik lipat rapi, dan bahkan satu set alat masak mini. Di Indonesia, Honda Beat ini biasa angkut kulkas atau lemari es di kampung, kata Rudy sambil tertawa. Kakinya memakai sandal jepit yang sudah penuh lumpur. Mesin 110 cc-nya awet, hemat bensin, dan bisa manuver di jalan sempit London ini. Aku geleng-geleng. Di sini, orang pakai van besar untuk angkut barang berat. Tapi mereka, skuter kecil itu bolak-balik bawa suplai dari kedutaan tanpa mogok. Aku coba fokus ke pekerjaanku, tapi hujan bikin baut ban delivery van susah dibuka. Kunci pas selip berkali-kali. Tangan dingin, licin. Bu Siti mendekat lagi, bawa payung plastik besar dan ember kecil berisi air. Pak, pakai ini dulu. Dia gosok sabun batang ke kunci pas yang karatan, lumasi sedikit, lalu bilas dengan air dari ember. Ajaib, kunci jadi lebih gesit. Mas Andi dan Rudy ikut bantu tanpa diminta. Mereka angkat ban delivery van pakai dongkrak van KBRI yang sudah terbukti kuat kemarin. Kerja mereka terkoordinasi. Satu pegang payung, satu angkat ban cadangan dari skuter. Satu lagi bersihin baut dengan kain lap biasa. Nggak ada keluhan soal hujan yang deras. Di Banten atau Lombok, banjir musiman biasa datang. Cerita Bu Lina sambil pegang ember. Kami belajar atur infrastruktur kecil dulu sebelum besar. KBRI London juga begitu. Anggaran terbatas, tapi kami pakai apa yang ada. Skuter untuk mobilitas cepat, generator kecil untuk listrik, sabun batang untuk kebersihan di lapangan. Aku jongkok di samping mereka, tangan kerjasama angkat ban. Detail kecil itu menampar prasangkaku. Skuter Honda Beat, yang biasanya aku anggap mainan murahan di jalan Asia, di sini bawa beban berat tanpa kendala. Ban delivery van beres dalam waktu 20 menit, lebih cepat dari biasanya di bengkelku sendiri. Rudy nyalakan skuter, gas pelan, mesinnya halus meski hujan. Lihat Pak, sistem kami sederhana tapi tangguh. Pariwisata Indonesia ajarin kami itu. Jangan tunggu sempurna. Mulai dari yang feel dulu. Sambil istirahat sebentar di bawah payung, mereka cerita lebih dalam soal diplomasi. KBRI London pakai momen maintenance Big Band untuk pinjam simbolnya. Dentang rekaman itu bukan cuma hiburan, tapi cara pinter promosi pariwisata. Orang yang dengar akan penasaran dengan gamelan dan budaya di baliknya. Ekonomi, mereka jual kecil-kecilan produk UMKM Indonesia lewat event ini, tanpa booth mahal. Satu sabun batang bisa cerita soal industri rumahan di desa kami, kata Bu Siti sambil bagi lagi ke pejalan kaki yang berteduh. Aku berdiri, lihat van delivery pelanggan sudah siap jalan. Hujan masih deras, tapi event mereka nggak goyah. Generator tetap nyala. Dentang Big Band versi Indonesia terus mengalun, menembus suara hujan. Aku naik towing balik ke bengkel dengan perasaan campur aduk. Tes infrastruktur kecil ini, hujan, ban kempis, logistik berat, mereka lewati dengan alat seadanya tapi hasil maksimal. Di negara yang aku kira kacau, ternyata ada sistem yang bikin orang biasa seperti mereka bisa operasi di jantung London tanpa ribet. Tapi aku masih belum mau mengaku kalah. Ini cuma hujan 1 hari, gumamku dalam hati. Ada tes lain yang pasti akan ungkap kelemahan mereka.
Aku balik ke bengkel dengan tangan masih basah dan pikiran yang semakin berantakan. Sepanjang siang, mesin-mesin diesel yang aku kerjakan terasa biasa saja, tapi telinga tetap mendengar dentang samar dari arah trotoar. Mr. Harris lihat aku sering melirik jendela, cuma geleng kepala. "Dave, fokuslah. Jangan ganggu sama acara promosi aneh-aneh itu." Aku mengangguk. Tapi setelah jam makan siang, kaki ini lagi-lagi nyebrang jalan. Hujan sudah berhenti total, meninggalkan genangan kecil di pinggir trotoar yang aspalnya retak-retak. Van KBRI London masih setia di tempatnya. Sekarang meja lipat plastiknya sudah penuh dengan barang-barang kecil. Bukan barang mewah, tapi produk UMKM yang dibawa dari Indonesia. Keripik singkong yang digoreng dengan minyak kelapa, teh celup dalam kemasan plastik sederhana, dan tas anyaman rotan kecil yang warnanya alami. Bu Siti lagi duduk di kursi lipat. Daster batiknya agak kusut karena aktivitas seharian, tapi senyumnya tetap lebar. Di sampingnya ada ember plastik lagi berisi air bersih dan sabun batang yang sudah agak menipis. "Pak Dave, duduk dulu. Kami lagi cerita soal pariwisata dan ekonomi ke beberapa orang tadi." Sapa dia sambil tuang teh susu hangat dari termos plastik pudar. Aroma susu kental manis langsung menenangkan dada yang masih dingin. Aku ambil gelas kertas, duduk di sebelahnya. Mas Andi dan Bu Lina lagi melayani 2 orang pekerja kantor yang mampir. Jelasin brosur dengan sabar. Aku dengar sekilas. Mereka bicara soal desa-desa di Banten yang kini jadi spot wisata baru. Bukan cuma pantai mewah. "Kami nggak jual mimpi besar, Pak," kata Bu Siti pelan. Suaranya tenang di antara dentang gamelan yang masih mengalun dari speaker kecil. "Pariwisata Indonesia itu dimulai dari hal feel. Misalnya, di kampung kami, seorang ibu rumah tangga pakai daster 30.000 ini setiap hari. Daster itu nyaman, murah, dan bisa dicuci pakai sabun batang biasa. Turis yang datang ke desa kami lihat itu. Mereka belajar. Hidup sederhana, tapi bahagia. Bukan hotel bintang 5, tapi homestay dengan daster dan teh jahe buatan sendiri." Aku dengar sambil nyeruput teh. Detail itu terasa nyata. Di London, wisata mahal. Tiket masuk museum ratusan pound. Di cerita Bu Siti, pariwisata Indonesia lebih ke pengalaman hidup. Naik Honda Beat modifikasi yang boncensannya bisa angkut kulkas kecil untuk event desa. Lewat jalan berlubang tapi mesinnya nggak pernah mogok. "Skuter itu simbol ekonomi kami, Pak. 1 unit bisa bantu pedagang kecil angkut dagangan tiap hari. Di London Bapak lihat sendiri tadi. Bawa kotak berat di hujan tanpa masalah." Itu yang kami promosikan. Bukan cuma wisata, tapi cara kami bertahan dan maju dengan apa yang ada. Bu Lina ikut nimbrung. Tangannya sibuk bungkus keripik singkong pakai kertas koran bekas yang dilipat rapi. Ekonomi kecil-kecilan ini yang bikin KBRI London bisa operasi. Kami bawa barang dari UMKM desa. Sabun batang dari minyak kelapa murni dibuat ibu-ibu di rumah. 1 batang tahan lama, wanginya alami, dan turis bisa bawa pulang sebagai oleh-oleh. Harganya murah, tapi ceritanya panjang. Turis yang beli ini nggak cuma dapat sabun, tapi cerita soal bagaimana desa kami kelola limbah kelapa jadi produk bernilai. Itu diplomasi ekonomi, Pak. Bukan korupsi besar, tapi ribuan orang biasa yang kerja keras tiap hari. Aku tanya lebih dalam. Suaraku masih agak sinis, tapi sudah luntur. "Tapi di berita, Indonesia katanya macet, infrastruktur jelek. Gimana bisa promosi pariwisata gini?" Mas Andi tertawa kecil sambil benerin kabel speaker yang agak longgar. Dia pakai kain lap biasa buat bersihin tangan, lalu cuci dengan sabun batang di ember. Gosokan tangannya kuat, busanya putih, bilas dengan air hemat dari botol. "Macet ada, Pak, tapi kami belajar atur. Di Jakarta atau Banten, orang pakai motor seperti Honda Beat ini untuk hindari macet. Mereka antar barang, jemput anak sekolah, bahkan bawa material bangunan kecil. Hasilnya, ekonomi bergerak meski jalan belum sempurna. KBRI London ambil pelajaran itu. Event kami nggak perlu anggaran ratusan juta pound. Cukup van tua, skuter, dan semangat relawan."
Mereka cerita satu persatu cerita mikro yang bikin aku diam. Ada kisah tentang seorang pengrajin di desa yang bikin tas anyaman rotan. Jual lewat event KBRI seperti ini, hasilnya cukup buat sekolahkan anaknya. Ada ibu-ibu yang produksi teh jahe kemasan sederhana, packing di dapur rumah pakai termos plastik yang sama seperti yang mereka pakai sekarang. Termos ini sudah 15 tahun, Pak, kata Bu Siti sambil ketuk tutupnya yang mengelupas. Air panas tetap awet, itu ketangguhan kami. Pariwisata nggak cuma foto-foto indah, tapi ajak orang rasain kehangatan ini di tengah dingin London. Beberapa pejalan kaki semakin banyak berhenti. Ada seorang supir bus lokal yang ambil keripik dan tanya rute wisata murah. Bulina jelasin dengan sabar, pakai peta kecil yang dicetak di kertas biasa. Aku lihat cara mereka layani. Nggak buru-buru, senyum tulus, dan selalu tawarin sabun batang atau teh sebagai pemecah es. Di bengkelku, pelanggan sering ngomel soal servis lambat. Di sini, dengan peralatan seadanya, mereka bikin orang betah berlama-lama. Dentang Big Band versi gamelan naik lagi, seolah ikut cerita. Aku rasain ada yang bergeser di dalam dada. Prasangkaku soal negara yang cuma bisa janji mulai pudar. Mereka nggak bohong soal pariwisata dan ekonomi. Semua lewat detail nyata. Duster luntur yang nyaman, Honda Beat tangguh, sabun batang yang tahan lama. Sistem yang sederhana tapi berjalan, bahkan di tanah asing seperti London. Aku bangkit saat sore mulai gelap. "Makasih tehnya," kataku pelan. Langkah pulang lebih lambat. Masih ada keraguan, tapi sekarang aku mulai lihat sisi lain. Besok, aku tahu aku akan dengar lebih banyak dan mungkin mengaku bahwa aku salah selama ini. Aku Dave Thompson, mekanik yang biasanya pulang malam dengan badan pegal dan pikiran kosong. Malam itu, setelah makan malam, aku duduk di kursi tua depan televisi. Tapi layar nggak menarik perhatian. Sarah sudah tidur. Rumah petak kecil kami sepi. Aku ambil gelas kosong dari dapur, isi air panas dari ketel listrik, dan coba ingat aroma teh jahe Bu Siti. Entah kenapa, tanganku masih terasa kasar bekas sabun batang tadi siang. Bau sabun yang sederhana itu nggak mau hilang, seperti pengingat halus yang mengganggu. Pagi berikutnya, aku sengaja datang lebih awal ke bengkel. Cuaca London cerah tipis. Angin dingin menusuk jaket kerja tebalku. Van KBRI London sudah ada di trotoar. Kali ini dengan tambahan spanduk kecil yang digantung rapi pakai tali rafiah. Dentang gamelan campur Big Band mengalun lebih lembut hari ini, seolah menyesuaikan dengan suasana pagi yang tenang. Bu Siti sedang menyapu trotoar di depan van pakai sapu lidi kecil yang dibawa dari Indonesia. Sapu itu murah, gagangnya bambu tipis, tapi efektif bersihin genangan air semalam. "Pak Dev pagi-pagi sudah datang," sapa dia sambil lanjut menyapu. Daster batiknya hari ini motif lain, warna biru pudar dengan lengan longgar yang nyaman digerakkan. Sandal jepitnya meninggalkan jejak basah di aspal. Aku mendekat, ambil teh susu yang sudah disiapkan di termos plastik pudar. Aku duduk di kursi lipat. Rasain panas gelas kertas, meresap ke telapak tangan kasar. Hari ini mereka nggak banyak pengunjung pagi. Jadi Bu Siti, Mas Andi, dan Bu Lina punya waktu lebih untuk cerita. Mereka cerita soal visi budaya KBRI London yang lebih dalam. Bukan promosi mewah, tapi bagaimana Indonesia bawa nilai-nilai sehari-hari ke tengah kota ikonik seperti ini. Big Band ini simbol ketepatan waktu Inggris, kata Mas Andi sambil bongkar speaker kecil untuk cek baterai. Kami pinjam dentangnya, campur dengan gamelan yang sudah ratusan tahun umurnya. Itu cara kami bilang, budaya kami bisa harmoni dengan yang terbaik di dunia. Aku dengar sambil nyeruput teh. Detail feel yang mereka bagi bikin dada terasa sesak pelan. Di Indonesia, kata Bu Lina, seorang emak-emak pakai daster setiap pagi untuk masak di dapur sempit. Daster itu murah, ringan, dan mudah kering setelah dicuci pakai sabun batang di ember plastik. "Sabun batang ini dari desa di Banten," ceritanya sambil ambil satu batang baru dari kardus. Dia gosok di telapak tangan.
busanya lembut. Lalu bilas dengan air dari botol. 1 batang tahan sebulan. Di London yang dingin, kulit tangan mudah kering. Tapi sabun ini jaga kelembapan alami. Itu budaya kami. Pakai yang ada, hasilkan yang berguna. Mas Andi cerita soal Honda Beat yang diparkir di samping van. Motor skuter kecil itu sudah bolak-balik bawa suplai dari kedutaan. Di kampung, Pak, 1 Honda Beat ini angkut segalanya. Dari beras, sayur, sampai lemari es bekas untuk tetangga yang baru pindah. Mesinnya sederhana, tapi dirawat tiap minggu pakai oli murah. Nggak perlu bengkel mahal. Itu semangat kami. Mobilitas untuk rakyat biasa. Dia nyalakan mesin sebentar. Suaranya halus meski sudah bawa beban berat kemarin. Bannya yang sudah aus tapi tekanannya pas. Banjir atau lubang jalan nggak bikin mogok. Aku mulai rasain retakan besar di prasangkaku. Selama ini aku pikir Indonesia itu kacau, penuh kemacetan tanpa solusi, orang-orang malas. Tapi di sini, di depan Big Ben yang bisu, mereka tunjukkan sebaliknya lewat hal-hal kecil. Cara Bu Siti atur termos plastik yang sudah tua tapi masih jaga air panas berjam-jam. Kara Rudi, relawan yang datang siang itu, parkir Honda Beat dengan presisi di trotoar sempit tanpa goresan. Bahkan cara mereka lipat brosur pakai tangan, tanpa mesin lipat mahal, tapi rapi dan informatif. KBRI London nggak cuma promosi pariwisata, kata Bu Siti sambil duduk di sebelahku. Dasternya menyentuh lututku sebentar saat angin hembus. Kami bawa cerita rakyat. Seorang bapak di desa bikin keripik singkong tiap malam setelah sawah. Dijual di event seperti ini. Hasilnya cukup tambah penghasilan. Turis yang beli nggak cuma makan enak, tapi bawa pulang rasa gotong royong. Di London, orang sering sendiri-sendiri. Kami ajak rasain kebersamaan lewat teh hangat dan obrolan sederhana. Beberapa pejalan kaki mampir lagi. Ada seorang engineer muda Inggris yang kerja di proyek renovasi Big Ben. Dia ambil keripik dan tanya soal gamelan. Bu Lina jelasin sambil bagi sabun batang kecil. Coba pakai, Mas. Di Indonesia, sabun ini dipakai setelah kerja kotor seperti bapak di scaffolding. Engineer itu tertawa. Coba gosok di tangan. Aku lihat reaksinya. Senang. Terkejut karena wanginya alami dan gak lengket. Tentang gamelan naik pelan. Seolah Big Ben lagi bercerita. Aku rasain sesuatu bergeser dalam-dalam. Prasangkaku soal negara tropis yang gak bisa ngatur mulai runtuh. Mereka operasi di jantung London dengan anggaran minim, tapi visi budayanya kuat. Tunjukkan bahwa kehangatan, ketangguhan, dan kreativitas datang dari hal real. Duster 30.000 yang nyaman di cuaca apapun, Honda Beat yang tangguh angkut beban, sabun batang yang tahan lama untuk kebersihan sehari-hari. Itu bukan gimmick, itu cara hidup yang nyata. Aku bangkit, tapi kali ini nggak langsung pergi. Cerita kalian beda dari yang aku bayangkan, kataku pelan. Suaraku serak. Bu Siti senyum, matanya penuh pengertian. Itu tujuan diplomasi kami, Pak Dave. Bikin orang ragu dulu, lalu lihat sendiri. Sore itu, aku kerja di bengkel dengan tangan lebih ringan. Keraguan masih ada, tapi sudah mulai pudar. Visi budaya mereka menyentuh titik yang selama ini aku tutup rapat. Bahwa negara lain bisa ajar sesuatu lewat kehidupan biasa. Dan dentang itu terus mengalun, memanggilku untuk dengar lebih banyak. Aku Dave Thompson, mekanik yang selama ini bangga dengan tangan kasar dan pikiran kaku. Malam itu di rumah peta kecil, aku nggak bisa tidur nyenyak. Sarah sudah mendengkur pelan di samping, tapi aku duduk di pinggir kasur, tangan memegang gelas kosong yang masih berbau jahe samar. Dentang gamelan campur Big Ben itu kayak hantu halus di kepala. Besok adalah hari terakhir event KBRI London di trotoar Westminster, sebelum mereka pindah lokasi kecil lain. Aku tahu aku harus ke sana lagi, bukan karena kerja, tapi karena ada yang harus aku hadapi sendiri. Pagi harinya, aku datang ke bengkel lebih pagi dari biasa. Cuaca London cerah,
Matahari tipis menyinari scaffolding Big Ben yang masih berdiri kokoh. Van KBRI London sudah siap. Skuter Honda Beat diparkir rapi di samping dengan rak besinya yang penuh kardus kecil. Bu Siti sedang menyusun meja lipat plastik. Daster batik hari ini motif coklat tanah yang sudah agak pudar di bagian pinggang karena sering dicuci. Sandal jepitnya meninggalkan jejak kering di aspal. Dia lihat aku datang. Senyumnya lebar, tapi mata penuh pengertian. Seolah sudah tahu apa yang ada di pikiranku. Pak Dave, hari ini kami tutup event kecil ini dengan dentang terakhir. Mau teh jahe yang terakhir? Tanyanya sambil tuang dari termos plastik pudar yang tutupnya sudah gores-gores tapi masih rapat. Aku ambil gelas kertas, duduk di kursi lipat yang sudah familiar. Mas Andi lagi cek speaker. Bulina lipat brosur terakhir dengan tangan lincah. Aku minum teh pelan. Panasnya meresap ke dada yang selama ini dingin oleh prasangka. Hari ini aku nggak cuma denger. Aku cerita sedikit soal diriku. Aku selama ini mikir Indonesia itu kacau. Negara tropis yang orangnya cuma bisa bikin masalah, korupsi, macet. Nggak bisa ngatur event sederhana pun di luar negeri. Aku lihat turis Asia di London, anggap mereka berisik dan nggak disiplin. Tapi kalian di sini, di bawah Big Ben yang lagi maintenance, dengan van tua, Duster 30.000, sabun batang, dan Honda Beat yang angkut beban berat di hujan deras. Kalian bikin semuanya jalan. Bu Siti duduk di sebelahku. Tangannya yang kasar karena kerja rumah tangga setiap hari memegang gelas sendiri. Dia gosok sabun batang kecil di telapak. Bilas dengan air dari ember plastik, lalu keringkan pakai kain lap batik. Gerakannya biasa, tapi sekarang aku lihat maknanya. Pak Dave, kami juga manusia biasa. Di Banten atau desa-desa lain, emak-emak seperti saya masak, cuci, rawat anak pakai daster yang sama. Dicuci pakai sabun batang ini, kering di jemuran bambu. Nggak ada mesin cuci mahal, tapi baju tetap bersih. Itu yang KBRI London bawa. Bukti bahwa kami bisa bawa kehangatan dan ketertiban kemanapun. Bahkan ke London yang katanya paling teratur. Mas Andi nyalakan skuter Honda Beat sebentar. Mesinnya halus, meski sudah bolak-balik angkut kardus berat sepanjang minggu. Lihat ini Pak, di Indonesia, motor ini modifikasi sederhana di bengkel kampung. Ban belakang diperkuat, rak besi las manual. Bisa angkut kulkas, lemari, atau seperti sekarang, barang promosi ratusan kilo. Nggak mogok di jalan London yang licin. Itu simbol ekonomi kami. Rakyat kecil gerak cepat, kreatif, nggak tunggu pemerintah sempurnakan segalanya dulu. Aku rasain dada sesak. Selama bertahun-tahun, aku ngumpat negara berkembang sambil bongkar mesin di bengkel. Tapi sekarang, di trotoar ini, aku lihat sistem yang lebih tangguh dari yang aku kira. Mereka atur event dengan anggaran minim, izin KBRI yang pintar, relawan yang tulus, peralatan seadanya tapi terawat. Nggak ada pemborosan, nggak ada drama. Bahkan saat hujan deras, generator kecil tetap nyala. Dentang gamelan nggak putus. Orang-orang tetap mampir. Itu bukan keberuntungan. Itu hasil dari kebiasaan hidup sehari-hari yang aku anggap primitif. Twist pribadi itu datang pelan. Aku ingat anakku Tommy, yang sekarang kuliah teknik di universitas lokal. Dia sering bilang ingin kerja di proyek internasional. Tapi aku selalu bilang, jauhi negara-negara seperti itu. Chaos. Sekarang aku malu. Aku salah, Bu. Kataku tiba-tiba, suara serak. Aku pikir kalian nggak bisa apa-apa. Tapi, dentang Big Ben ini, kalian bikin ikon Inggris bernyanyi bahasa Indonesia. Dengan cara sederhana. Aku mau belajar lebih. Mungkin bawa Sarah ke event kalian selanjutnya. Atau coba sabun batang ini di rumah. Bulina tertawa kecil. Bagi keripik singkong terakhir. Itu sudah cukup, Pak Dave. Diplomasi budaya KBRI bukan buat ubah orang seketika. Cuma buat retakkan dinding prasangka. Seperti yang Bapak rasain. Pariwisata kami ajak orang datang lihat sendiri. Daster nyaman, teh hangat, Honda Beat tangguh.
Ekonomi lewat UMKM kecil yang tumbuh pelan tapi pasti. Dentang gamelan naik untuk terakhir kali. Suaranya mengalun panjang, campur nada big band yang klasik, seolah Elizabeth Tower lagi tersenyum. Aku berdiri, tangan berjabat erat dengan mereka. Tangan kasar mekanik bertemu tangan emak-emak dari desa. Gak ada kata-kata besar, cuma senyum dan rasa hangat yang tersisa. Aku balik ke bengkel dengan langkah berbeda. Prasangkaku sudah hancur. Aku tahu, mulai hari ini, tiap kali dengar big band dentang asli, aku akan ingat versi Indonesianya. Dan itu bikin aku, Dave Thompson, mekanik London Timur yang keras kepala, jadi orang yang sedikit lebih rendah hati. Mungkin besok aku akan coba cari resep teh jahe itu untuk Sarah. Siapa tahu, kehangatan Indonesia bisa masuk ke rumah peta kami yang dingin. Aku Dave Thompson, mekanik tangan kasar dari London Timur yang dulu selalu mengumpat pelan tiap kali nama Indonesia muncul di berita. Hari terakhir event kecil KBRI London itu, matahari sore menyinari trotoar Westminster dengan cahaya keemasan yang jarang datang di musim ini. Scaffolding di Elizabeth Tower masih berdiri. Big Band masih diam menunggu perbaikan selesai. Tapi dentang rekaman gamelan campur lonceng Inggris itu mengalun lebih lembut, lebih dalam. Seolah ingin meninggalkan jejak sebelum Van tua itu pergi. Aku berdiri di depan meja lipat plastik yang sudah agak miring karena dipakai berhari-hari. Bu Siti sedang membereskan kardus terakhir. Daster batik motif coklat tanahnya kusut di bagian punggung. Tapi dia gerak tetap lincah. Sandal jepitnya sudah penuh debu aspal London. Tapi langkahnya mantap saat angkat ember plastik kecil berisi sisa air dan sabun batang yang tinggal sepotong. Dia gosok sabun itu di tangan sekali lagi. Busanya putih tipis. Bilas hemat dengan air dari botol. Lalu keringkan pakai kain lap batik kecil yang sudah dicuci ratusan kali. Pak Dave, ini sabun batang terakhir buat Bapak bawa pulang, katanya sambil serahkan bungkus plastik tipis. Di rumah, coba pakai setelah bongkar mesin. Wanginya nggak hilang cepat dan tangan nggak kering meski cuaca London dingin. Aku terima. Rasain berat ringan batang sabun itu di telapak. Murah, sederhana, tapi tahan lama, seperti semua yang mereka bawa dari Indonesia. Mas Andi nyalakan Honda Beat modifikasi untuk terakhir kali. Mesin 110 cc-nya halus. Rak besi di boncengannya masih penuh kardus kecil berisi keripik dan teh celup sisa. Motor ini besok balik ke kedutaan, Pak. Di Indonesia, dia sudah biasa bolak-balik desa ke kota, angkut kulkas bekas, lemari, atau barang event seperti hari ini. Gak pernah ngeluh, meski jalan berlubang atau hujan deras. Dia gas pelan. Skuter itu berputar rapi di trotoar sempit tanpa goresan sedikit pun. Aku lihat ban belakangnya yang sudah aus tapi masih kuat. Simbol ketangguhan yang aku dulu anggap mustahil di negara tropis. Bu Lina lipat meja lipat plastik terakhir. Kursi-kursi dimasukkan ke bagasi van tua yang bodinya penuh stiker batik. Termos plastik pudarnya yang sudah 15 tahun umur masih menyimpan sedikit teh hangat. Mereka kerja tanpa banyak kata. Koordinasi alami seperti orang yang sudah biasa atur hidup dengan apa adanya. Gak ada stres berlebih. Gak ada panggilan telepon panik ke atasan. Cuma senyum dan gerakan efisien yang aku lihat selama beberapa hari ini. Aku tarik napas dalam. Dada terasa ringan, tapi ada beban lama yang akhirnya lepas. Aku mau ngaku, Bu, Mas, kataku pelan. Suara hampir hilang ditelan dentang gamelan yang naik lagi. Dulu aku lihat Indonesia cuma dari berita buruk. Macet, korupsi, orang-orang yang katanya nggak bisa diatur. Aku benci turis Asia yang lewat bengkel. Anggap mereka bikin ribut. Tapi kalian di sini, di jantung London, dengan van tua, daster 30.000, sabun batang, Honda Beat, dan termos plastik penyok, kalian bikin big band bernyanyi. Kalian atur event tanpa anggaran besar, tapi orang berhenti, minum teh, dengar cerita, dan pulang dengan senyum. Itu bukan kebetulan. Itu sistem yang kalian jalani tiap hari, di desa, di Banten, dimanapun. Bu Siti angkat kepala. Matanya berkaca sedikit, tapi senyumnya tetap hangat.
Pak Dave, kami nggak sempurna. Di rumah saya masih cuci daster pakai ember dan sabun batang ini setelah masak di dapur sempit. Suami saya naik Honda Beat ke sawah tiap pagi. Tapi kami belajar, gotong royong, pakai yang ada, dan selalu bagi kehangatan. KBRI London cuma salurkan itu ke sini. Diplomasi budaya, pariwisata, ekonomi kecil. Semua lewat Hal Feel. Bukan janji besar, tapi aksi kecil yang nyata. Dentang gamelan campur big band mencapai puncak pelan, mengalun panjang di udara sore. Suaranya seolah menyatu dengan angin London, meninggalkan getar di dada semua orang yang lewat. Beberapa pejalan kaki terakhir berhenti, ambil brosur atau sabun batang souvenir. Seorang engineer renovasi big band tepuk bahuku pelan. Menarik ya, Dave? Negara itu punya cerita yang beda dari yang kita kira. Aku jabat tangan mereka satu persatu. Tangan kasarku yang penuh bekas luka oli bertemu tangan Bu Siti yang kasar karena kerja rumah tangga. Nggak ada kata mewah. Cuma terima kasih yang tulus. Van tua dinyalakan. Honda Beat mengikuti di belakang. Pelan menjauh dari trotoar Westminster. Aku berdiri lama di situ. Lihat mereka hilang di tikungan jalan. Dentang itu masih samar terdengar sebelum lenyap. Malamnya di rumah petak kecil, aku duduk di meja makan dengan Sarah. Aku keluarkan sabun batang pemberian Bu Siti. Ceritakan semuanya pelan-pelan. Sarah dengar sambil tersenyum, lalu coba gosok di tangannya. Wanginya enak, Dave. Mirip cerita kamu. Aku masak teh jahe sederhana pakai resep yang diingat dari Bu Lina. Air panas dari ketel biasa, jahe parut kasar. Aroma naik, hangat meresap ke ruangan yang selama ini dingin. Besok pagi, saat Big Band mungkin sudah dentang asli lagi setelah maintenance, aku tahu aku akan ingat versi Indonesianya. Bukan karena acara besar atau pidato diplomat, tapi karena emak-emak pakai daster, skuter kecil yang tangguh, dan sabun batang yang tahan lama. Prasangkaku sudah hancur total, diganti rasa hormat yang lembut. Indonesia bukan negara sempurna, tapi rakyatnya punya cara sendiri untuk bikin dunia berhenti sejenak dan rasain kehangatan. Aku Dave Thompson, mekanik London yang dulu skeptis, sekarang sedikit lebih terbuka. Mungkin suatu hari aku akan ajak Sarah ke sana, naik Honda Beat di desa, pakai daster di rumah homestay, dan cuci tangan pakai sabun batang setelah kerja. Karena dentang Big Band itu mengajarkan aku. Kebesaran sejati datang dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan hati.